Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai matematika sebagai tool of science. Dengan anggota kelompok kami ada Ananda Oktaviani dari NIM akhir 065 dan saya sendiri Putri Dwi Nugrahani dari NIM akhir 066 dari kelas PKB 2022. Untuk yang pertama ada definisi, di mana definisi dari matematika sebagai tool of science adalah matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran yang jelas dan sistematis, serta struktur atau keterkaitan antar konsep yang kuat. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi ataupun pemecahan masalah. Dan matematika merupakan sarana berpikir ilmiah yang menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Selanjutnya, ada kelebihan dari matematika sebagai tool of science adalah yang pertama ada bahasa yang tepat dan jelas, di mana matematika menyediakan bahasa universal yang tidak tergantung pada bahasa verbal atau budaya. Simbol-simbol dan notasi matematika mempermudah komunikasi ide dan konsep secara akurat dan tidak ambigu, sehingga memungkinkan pemahaman yang jelas antara ilmuwan dan berbagai disiplin. Yang kedua, ada alat untuk pemecahan masalah, di mana matematika memberikan metode yang sistematis dan struktur untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Dengan model matematika, kita dapat memahami fenomena alam dan memutuskan suatu solusi yang tepat. Yang ketiga, ada pengembangan pemikiran logis, di mana belajar matematika mengasah kemampuan berpikir logis dan analitis. Proses pemecahan masalah matematis melibatkan langkah-langkah deduktif dan induktif yang memperkuat kemampuan berpikir struktur dan rasional. Yang keempat, ada aplikasi luas di berbagai bidang. Matematika digunakan di hampir semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti fisika, ekonomi, biologi, teknik, dan ilmu komputer. Ini memungkinkan interdisipliner dan pengembangan inovasi di berbagai sektor. Yang kelima, ada peningkatan ketelitian dan akurasi, di mana dalam matematika perhitungan dan analisis harus dilakukan secara teliti untuk mencapai hasil yang tepat. Ketelitian ini membantu untuk menghasilkan solusi yang akurat, yang sangat penting dan eksperimen ilmiah untuk pengembangan teknologi. Selanjutnya ada kelemahan dari matematika sebagai tool of science, yaitu yang pertama ada reduksi fenomena kompleks, di mana matematika cenderung menyederhanakan fenomena kompleks dengan mereduksi faktor-faktor yang sulit diukur atau dipahami. Hal ini dapat mengurangi pemahaman terhadap aspek-aspek penting yang tidak dapat dimodelkan secara sistematis. Yang kedua, ada ketergantungan pada data, yang mana matematika bergantung pada data yang digunakan untuk membuat metode atau analisis. Jika data tidak lengkap atau salah, hasil perhitungan atau prediksi yang dihasilkan bisa tidak akurat atau menyesatkan. Yang ketiga, tidak bisa menjawab filosofi atau etika. Matematika tidak mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis atau etis yang melibatkan nilai-nilai, moral, atau tujuan hidup, karena matematika hanya mengukur aspek kuantitatif dan logis. Yang keempat, ada ketergantungan pada asumsi, di mana banyak model matematika dibangun atas asumsi yang menyederhanakan realitas. Ketika asumsi tersebut tidak valid, hasil atau prediksi yang dihasilkan bisa tidak sesuai dengan kondisi nyata. Yang kelima, ada keterbatasan dalam fenomena yang tidak terdeterministik, yaitu matematika sulit untuk menangani fenomena yang bersifat acak atau tidak terprediksi, seperti dalam sistem chaos atau perilaku manusia yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Model matematis yang sering kesulitan dalam menangani ketidakpastian ini secara tepat. Oke, selanjutnya yaitu solusi menghadapi kelemahan.
Nah, kelemahan yang pertama yaitu reduksi fenomena kompleks. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan fenomena kompleks secara lebih realistis, lalu dapat juga melakukan pengujian empiris untuk memvalidasi hasil dari model yang disederhanakan. Bisa juga dengan mengembangkan metode matematika baru seperti teori kompleksitas untuk menangkap dinamika yang lebih mendetail, serta kita dapat menggunakan alternatif dengan mengkombinasikan model matematika dengan pendekatan eksperimen langsung untuk melengkapi aspek yang tidak terjangkau oleh model. Untuk kelemahan yang kedua, yaitu ketergantungan pada data. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas data melalui teknologi pengumpulan data yang lebih baik. Misalnya dengan sensor presisi tinggi atau survei yang lebih terperinci. Kita juga dapat menerapkan metode pengolahan data yang dapat mengoreksi bias, seperti normalisasi dan validasi data. Nah, alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan big data dan pembelajaran mesin untuk mengisi celah dalam data yang hilang atau tidak lengkap. Nah, untuk kelemahan yang ketiga yaitu ketidakmampuan menjawab pertanyaan filosofi atau etika. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu mengkombinasikan matematika dengan pendekatan kualitatif dari filsafat dan etika untuk menjawab pertanyaan yang bersifat multidimensional. Dapat juga dengan melibatkan para filsuf, etikus, dan ilmuwan sosial dalam proses pengambilan keputusan berbasis sains. Alternatif lain yang dapat digunakan yaitu kita dapat menggunakan matematika hanya sebagai alat pendukung, bukan penentu utama dalam diskusi etis atau filosofis. Nah, untuk kelemahan yang keempat, yaitu ketergantungan pada asumsi, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan evaluasi dan perbarui asumsi model secara berkala berdasarkan data terbaru. Selain itu, juga dapat dengan mengembangkan model berbasis data atau data-driven models, menggunakan teknik seperti machine learning untuk mengurangi ketergantungan pada asumsi yang kaku. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model probabilistik atau statistik untuk menangkap ketidakpastian dalam asumsi. Nah, untuk kelemahan yang kelima, yaitu fenomena yang tidak terdeterministik, solusinya yaitu kita dapat menerapkan teori probabilitas dan statistik lanjut untuk menangani ketidakpastian. Dapat juga menggunakan metode simulasi Monte Carlo untuk memodelkan skenario yang bersifat stokastik. Lalu alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan eksperimental untuk mempersempit kemungkinan hasil dan mengkalibrasi model matematika. Nah, oke. Selanjutnya contoh dari matematika sebagai tool of science. Di sini ada persamaan dasar hukum laju order pertama. Nah, hukum laju order pertama ini dinyatakan sebagai laju reaksi sama dengan minus dx per dt sama dengan K dikali konsentrasi A, di mana X adalah konsentrasi zat yang bereaksi, T adalah waktu, K adalah konstanta laju reaksi, dan konsentrasi A adalah konsentrasi reaktan. Nah, di sini tool of science dari matematika sendiri pada laju reaksi ini biasanya digunakan pada kimia fisika 3, yaitu di mana ada kurva parabola yang dijadikan menjadi kurva linier dengan mentransformasi data dari kurva parabola
menjadi data yang linear. Nah, contoh penerapannya di sini misalkan ada sebuah reaksi peluruan seperti dekomposisi amonia atau NH3 dengan reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Nah, jika reaksi ini mengikuti kinetika orde pertama terhadap NH3, maka persamaan lajunya menjadi min dNH3 per dt sama dengan K konsentrasi NH3. Nah, untuk penyelesaian persamaannya sendiri yaitu untuk menyelesaikan persamaan ini maka dilakukan integrasi dengan dNH3 per NH3 sama dengan min K dt. Di mana integrasi dari NH3 0 atau konsentrasi awalnya hingga NH3 pada waktu T akan menghasilkan ln NH3 sama dengan ln NH3 0 min K dikali T. Oke, berikut adalah referensinya, ada dari Rismawati M, Baharudin N, Levians L, Smolin R, dan Orkarnor JJ. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Nah, jalan-jalan ke perapatan, perginya buat beli bakwan. Maafkan semua kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah ragu Rizky Febian. Oke, lanjut. Kambing itu pergi ke kota, pulangnya dimakan buaya. Silahkan jika ada bertanya, tapi tolong yang mudah saja. Oke, terima kasih kami ucapkan dari kelompok 11 kelas PKP 2022. Semoga penjelasan kami dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.